Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman bersama Lintang Kemukus channelnya cerita misteri. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, kali ini Lintang Kemukus mau membawakan sebuah kisah nyata yang berjudul Pohon Tiwon Daru di Pesarian Gunung Kawi. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tidak perlu menunggu lama-lama lagi, kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Pada suatu hari, ada 4 pemuda dari Kabupaten Blitar. Mereka berempat adalah Ari, Dani, Yanto, dan Gugun. Waktu itu bertepatan dengan menjelang malam satu syuro dalam penanggalan Jawa. Mereka berempat berminat mau mendatangi acara di Pesarian Gunung Kawi, dan mereka sudah mempersiapkan segala kelengkapan yang dibutuhkan untuk menginap di sana, dan masing-masing berbagi tugas untuk bekalnya. Dan tidak terasa waktu yang ditunggu akhirnya tiba. Pagi-pagi mereka sudah berkumpul untuk berangkat, karena mereka berniat untuk jalan kaki dari kampungnya yang berada di daerah Blitar menuju Pesarian Gunung Kawi yang berada di daerah Wonosari, Kabupaten Malang. Mereka berempat berangkat dengan penuh semangat, dan Yanto sebagai pemandu jalan untuk ketiga temannya, karena ketiga temannya menganggap Yanto orang yang paling tahu jalan yang lebih cepat sampai ke Gunung Kawi. Dan Yanto sendiri sudah 4 kali datang ke Pesarian Gunung Kawi, dan Yanto sendiri memiliki saudara yang bertempat tinggal di desa Kalisat yang sudah tidak begitu jauh dari desa Wonosari, tempat Pesarian Gunung Kawi berada. Perjalanan panjang itu mereka lalui sampai kurang lebih 6 jam. Tidak terasa waktu menjelang maghrib, dan mereka pun sampai di pasar Wonosari, dan mereka memutuskan untuk istirahat karena Yanto berkata bahwa tujuan mereka sudah dekat. Yang kebetulan di pasar Wonosari itu pula pintu gerbang masuk menuju ke Pesarian Gunung Kawi berada. Setelah 1 jam kemudian, mereka pun melanjutkan tujuan mereka dan mulai memasuki gapura Pesarian. Dan semenjak masuk di gapura Pesarian itu, jalannya sudah mulai menanjak tinggi, dan dari gapura masuk jalan sudah harus melalui beratus-ratus anak tangga yang sangat banyak. Mereka berempat terus saja menaiki anak tangga itu, dan biarpun tempat itu berada di daerah perbukitan, tapi tempatnya ramai seperti perkotaan. Di kiri kanan anak tangga menuju Pesarian banyak berdiri bangunan-bangunan mewah dan megah seperti hotel dan restoran. Dan waktu itu sangatlah ramai, bahkan mereka berempat berdesak-desakan dengan banyak pengunjung saat menaiki tangga. Dan di sana konon katanya bukan hanya orang lokal saja yang datang, tapi dari luar Jawa dan bahkan dari luar negeri juga ada. Karena sangat ramai, mereka berempat menaiki tangga yang berjumlah ratusan itu hampir sampai 1 jam. Dan tibalah mereka di puncak bukit itu, dan mereka berempat melihat di tengah-tengah bukit itu ada satu bangunan yang cukup besar dan terletak di bagian tengah. Dan di dalam bangunan itu ada 2 makam
orang yang sangat terkenal di daerah Malang dan Blitar, yaitu makam dari Eyang Imam Sujono dan satunya lagi dari makam Eyang Jugo. Setelah sampai di sana, mereka melihat dalam bangunan itu terlihat banyak sekali orang yang berkumpul mengelilingi kedua makam itu sambil berdoa-doa. Setelah sampai di dekat makam itu, mereka berempat pada keliling di area makam yang cukup luas. Di samping kiri bangunan makam itu ada bangunan yang bercorak Tionghoa, dan di tempat bangunan yang bercorak Tionghoa, atau lebih tepatnya seperti bangunan kelenteng, itu biasa orang-orang yang datang menyebut tempat mencari Jiamsi. Mereka tidak mengerti apa itu Jiamsi. Yanto dan kawan-kawan akhirnya memutuskan untuk duduk-duduk saja di tempat itu. Tidak begitu lama mereka duduk, tiba-tiba dari dalam area makam keluar beberapa orang sambil membagi-bagikan nasi berkatan. Dan konon katanya berkatan itu dari acara kenduri orang-orang yang pernah berhasil dan sukses dalam usaha setelah ziarahi makam Eyang Imam Sujono dan Eyang Jugo itu. Hari makin malam, mereka berempat memutuskan untuk membuka satu tas mereka yang berisi tikar dan mulai beristirahat tikar itu untuk tiduran. Dan mereka memutuskan untuk tidur di bawah pohon dewandaru yang kebetulan banyak sekali pengunjung yang juga beristirahat di bawah pohon dewandaru itu. Malam terus berjalan, dan tiba-tiba Ari, salah satu teman Yanto yang baru saja mau tertidur, merasakan ada sesuatu yang jatuh menimpanya. Dan benar saja, saat Ari terbangun, di depannya ada salah satu daun kering, dan benar bahwa itu daun dewandaru. Melihat hal itu, lalu Ari mau membuang daun itu, namun dilarang oleh Yanto, karena Yanto bilang bahwa banyak orang yang ngalah berkah di bawah pohon dewandaru itu dengan cara duduk di bawah pohon agar kejatuhan bunga atau daun dari pohon dewandaru yang konon katanya bisa membuat orang dimudahkan rezekinya dan kaya raya bagi orang yang mendapatkannya. Tapi anehnya, di bawah pohon dewandaru itu memang benar-benar bersih. Tidak ada daun kering yang jatuh, meski hanya satu. Dan sepanjang hari itu tidak ada satupun orang yang mendapatkan daunnya selain Ari. Meski di situ banyak sekali orang yang sedang ngalah berkah di bawah pohon dewandaru itu. Kesimpulannya, soal kaya dan tidaknya seseorang bukan ditentukan dari benda yang akan membawa kita ke dalam jurang kemusyrikan, namun ditentukan dari usaha kita yang dibarengi dengan doa dan ridho dari Allah. Itulah yang akan membuat kita berhasil dan bisa membuat kita bahagia. Baiklah teman-teman lintang kemuku semuanya, sampai di sini cerita misteri pohon dewandaru di pesarian Gunung Kawi. Kali ini saya mohon maaf semua kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Kemukus channel agar kami lebih semangat lagi
dalam membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan terima kasih.